Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun sahabat pembelajar mengakses video ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai struktur atom. Adapun pada video bagian satu ini, kita akan fokus membahas mengenai model-model atom dan sejarah penemuan struktur atom. Apa itu atom? Istilah atom pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf berkebangsaan Yunani, Demokritus, pada tahun sekitar 420 sebelum Masehi. Istilah atom berasal dari kata atomos yang berarti tidak terbagi. Pada saat itu, Demokritus percaya bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Demokritus juga meyakini bahwa atom memiliki sifat yang berbeda untuk setiap elemen yang dapat bergabung menjadi suatu senyawa. Meskipun Demokritus telah mengungkapkan teori tentang atom jauh sebelum Masehi, namun para ilmuwan sepakat bahwa teori atom modern dimulai dari proposal yang diajukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Yang sejalan dengan pemikiran dari Demokritus, di mana John Dalton mengajukan 6 postulat. Yang pertama, materi terdiri dari suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama, tetapi berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang keempat, atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung satu sama lain membentuk suatu senyawa. Yang kelima, atom dari unsur yang sama dapat bergabung dengan lebih dari satu perbandingan untuk membentuk senyawa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang dapat mengambil bagian dari suatu reaksi kimia. Berdasarkan 6 postulat yang dikemukakan Dalton, maka dapat digambarkan bahwa model atom layaknya seperti bola pejal yang sangat kecil. Sejarah penemuan struktur atom selanjutnya diawali dari eksperimen yang dilakukan oleh Thomson dengan menggunakan tabung sinar katoda. Thomson menggunakan sebuah tabung tertutup bertekanan rendah yang berisi 2 elektroda logam. Ketika tegangan tinggi diberikan, sinar tampak yang disebut dengan sinar katoda muncul melewati anoda. Dan ketika sinar katoda tersebut diberikan muatan, maka sinar tersebut dibelokkan ke arah muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Peristiwa ini berlaku untuk elektroda dari logam yang berbeda dengan perlakuan yang sama. Dengan eksperimen yang serupa, ternyata sinar katoda tersebut juga dibelokkan oleh medan magnet. Dengan mengukur tingkat defleksi dan kekuatan medan magnet, memungkinkan Thomson untuk menghitung rasio muatan terhadap massa partikel sinar katoda dan didapatkan bahwa partikel tersebut jauh lebih ringan daripada atom. Berdasarkan pengamatannya, Thomson menarik sebuah kesimpulan, yaitu partikel sinar katoda ditarik oleh muatan positif dan ditolak oleh muatan negatif, sehingga partikel tersebut haruslah bermuatan negatif. Yang kedua, partikel-partikel tersebut lebih ringan daripada atom dan tidak dapat dibedakan terlepas dari bahan sumbernya, sehingga partikel tersebut haruslah menjadi konstituen dasar penyusun dari semua atom. Meskipun kontroversial pada saat itu, secara bertahap hasil dari penelitian Thomson dapat diterima, di mana partikel sinar katoda merupakan apa yang kita sebut sekarang sebagai elektron. Pada tahun 1904, Thomson mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis, yang menggambarkan massa bermuatan positif dengan jumlah muatan negatif yang sama dalam bentuk elektron yang tertanam di dalamnya. Selanjutnya, pada tahun 1909, seorang fisikawan Amerika Robert Millikan melakukan eksperimen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai elektron. Millikan melakukan eksperimen
dengan membuat tetesan minyak mikroskopis yang dapat diberikan muatan listrik menggunakan sinar X. Tetesan minyak ini pada mulanya akan jatuh karena adanya gravitasi, tetapi proses jatuhnya tetesan minyak tersebut dapat diperlambat atau bahkan dibalikkan dengan medan listrik. Dengan menyesuaikan kekuatan medan listrik, mengukur secara cermat, serta melakukan perhitungan yang tepat, milikan akhirnya dapat menentukan besaran muatan dari masing-masing tetesan minyak tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh milikan, akhirnya dapat diketahui bahwa massa elektron yaitu sebesar 9,107 dikali dengan 10 pangkat min 31 kg. Penyelidikan mengenai struktur atom juga dilakukan pada tahun 1896. Ketika fisikawan Prancis Henri Becquerel menemukan bahwa mineral tertentu seperti garam uranium mampu memancarkan suatu bentuk energi. Berdasarkan penemuan radioaktif tersebut, Ernest Rutherford melakukan eksperimen yang mampu mengarahkan pandangan modern tentang struktur atom. Rutherford melakukan eksperimen dengan menggunakan partikel alfa berkecepatan tinggi yang bermuatan positif yang dihasilkan dari peluruhan radium. Rutherford bersama koleganya Hans Geiger dan Ernest Marsden menembakkan seberkas sinar alfa pada sebuah lempengan emas yang sangat tipis dan menangkap hamburan yang dihasilkan dengan layar yang dapat berpedas ketika terkena partikel alfa. Dari hasil eksperimen tersebut didapatkan data bahwa sebagian besar dari partikel alfa dapat melewati lempengan emas tanpa dibelokkan sama sekali. Beberapa dibelokkan sedikit dan terdapat sebagian kecil yang dipantulkan kembali mendekati arah sumber partikel alfa. Berdasarkan percobaan tersebut, kemudian Rutherford menyimpulkan bahwa karena sebagian besar dari partikel alfa diteruskan tanpa pembelokan, maka pasti partikel alfa tersebut bergerak di dalam ruang kosong melewati atom. Partikel alfa bermuatan positif, jadi pembelokan partikel alfa dikarenakan partikel tersebut mendekati atau bersinggungan dengan benda bermuatan positif. Sedangkan partikel alfa yang dipantulkan dikarenakan telah menabrak benda lain yang memiliki muatan positif yang sangat terkonsentrasi. Karena proses defleksi partikel alfa terjadi hanya sebagian kecil, maka muatan positif pada atom hanya menempati sedikit ruang pada lempengan emas. Pada akhirnya, Rutherford menarik dua kesimpulan. Yang pertama, volume yang ditempati oleh atom harus terdiri dari sejumlah besar ruang kosong. Yang kedua, sebuah benda kecil yang relatif padat bermuatan positif yang selanjutnya disebut dengan inti harus berada pada pusat daripada atom. Rutherford mengajukan sebuah model atom di mana ia menggambarkan atom sebagai inti kecil padat bermuatan positif yang disebut dengan nukleus, di mana massa atom terkonsentrasi di sana yang dikelilingi oleh konstituen menyerupai cahaya bermuatan negatif yang disebut dengan elektron yang beredar pada jarak tertentu seperti planet yang beredar mengelilingi matahari. Percobaan Rutherford yang berhasil menemukan proton dan inti atom masih menyimpan beberapa misteri. Jika atom tersusun atas proton dan elektron, jumlah massa proton dan elektron seharusnya sama dengan massa atom. Namun, fakta saat itu justru memberikan informasi bahwa jumlah massa proton dan elektron lebih kecil dari massa atom. Para ilmuwan menduga bahwa dalam inti atom masih terdapat partikel dengan muatan netral dan beratnya merupakan selisih antara massa atom dan jumlah massa proton dan elektron. 20 tahun kemudian, misteri itu akhirnya terkuak oleh James Chadwick, seorang ilmuwan Inggris yang berhasil menemukan partikel neutron pada tahun
1932. Katwijk mengamati bahwa beryllium yang ditembak dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang tinggi dan tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik, sehingga partikel ini pastilah bermuatan netral yang disebut dengan neutron. Penemuan neutron oleh Katwijk memiliki konsekuensi yang besar dalam fisika nuklir dan ilmu pengetahuan lainnya. Neutron membuka pintu baru bagi peneliti tentang inti atom dan reaksi nuklir. Dalam beberapa tahun setelah penemuan neutron, ilmuwan dapat memahami sifat fisik dan kimia dari nuklida radioaktif dan mengembangkan teknologi nuklir seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir. Teori atom berikutnya dikemukakan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Denmark, Niels Bohr, yang mengajukan model atom baru pada tahun 1915 berdasarkan penemuan spektrum emisi hidrogen dan efek fotolistrik. Bohr menyatakan bahwa elektron tidak memancarkan energi pada saat keadaan stasioner. Ini berarti bahwa elektron memiliki jarak yang tetap dari atom. Hal tersebut didasarkan pada emisi spektrum hidrogen. Model atom Bohr yang sering disebut dengan model planet digambarkan sebagai elektron yang mengelilingi inti atom dalam jalur tertentu yang disebut dengan orbit. Ketika elektron berada pada salah satu orbit, maka energinya akan tetap. Keadaan dasar atom hidrogen, di mana energinya yang paling rendah adalah ketika elektron berada di orbital yang paling dekat dengan inti atom. Orbit yang lebih jauh dari inti atom akan memiliki energi yang lebih besar secara berturut-turut. Model atom Bohr menjelaskan data eksperimen atom hidrogen dan dapat diterima secara luas, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa elektron mengorbit hanya pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh bilangan kuantum, tetapi tidak pernah di antaranya? Mengapa model tersebut bekerja dengan sangat baik dalam menggambarkan hidrogen dan ion satu elektron, tetapi tidak dapat memprediksi dengan tepat spektrum emisi helium atau atom yang lebih besar? Teori model atom selanjutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum, yaitu sebuah model atom yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika kuantum. Teori ini dipakai untuk menjelaskan struktur atom dan perilaku partikel-partikel di dalamnya. Dalam teori atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom dijelaskan dengan fungsi gelombang, yang merupakan fungsi matematis yang menentukan peluang keberadaan elektron dalam suatu wilayah di sekitar inti atom. Fungsi gelombang ini didasarkan pada prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum suatu partikel secara tepat pada saat yang sama. Sebagai gantinya, kita dapat menghitung probabilitas untuk menemukan partikel pada lokasi tertentu. Model mekanika kuantum dapat digunakan untuk melihat transisi elektronik, peristiwa ketika elektron bergerak dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika transisi ke tingkat energi yang lebih tinggi, energi diserap, dan perubahan energi bernilai positif. Untuk transisi ke tingkat energi yang lebih tinggi, sebuah foton diserap oleh atom. Transisi ke tingkat energi yang lebih rendah melibatkan pelepasan energi, dan perubahan energi menjadi negatif. Proses ini disertai dengan emisi foton oleh atom. Demikianlah pembahasan kita mengenai model-model atom dan sejarah penemuan struktur atom. Untuk video berikutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai model atom Bohr dan model mekanika kuantum. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai ketemu pada video berikutnya.